Ya, pemirsa masih di Market Buzz dan langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari ini. Yang pertama ada Jasa Marga, pemirsa, direkomendasikan buy dengan supportnya di 4630, resistennya hingga ke 5100. LSIP dari CPO juga direkomendasikan buy 1175, resisten hingga ke 1325. Dan selanjutnya ada MAPA juga direkomendasikan buy, supportnya di 930, resistennya hingga ke 1040. Dan terakhir ada Energi juga direkomendasikan buy, supportnya di 272, resisten hingga ke 314. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Wardana, founder Republic Investor. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke Jasa Marga, Pak Hendra. Analisis terutama dari sisi pertimbangan dari teknikal, kenapa Jasa Marga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Oke, Pak David, kalau misalnya kita lihat secara fundamental, terlebih dahulu untuk Jasa Marga itu PI-nya masih sebesar 4,37 kali ya, jadi masih di bawah rata-rata industrinya sebesar 6,17 kali. Dan kalau misalnya kita lihat terkait dengan peningkatan laba di semester 1 2024 untuk Jasa Marga juga ini mungkin bisa menjadi sentimen positif terkait dengan fundamentalnya. Dan kalau misalnya secara teknikal untuk Jasa Marga bisa dibilang sekarang lagi bisa dibilang murah-murahnya nih saham Jasa Marga, dan dia kuat di level 4.800 hari ini. Jadi sangat memungkinkan untuk Jasa Marga mengalami technical rebound. Jadi mungkin bisa beli untuk Jasa Marga di level saat ini 4.800 sampai 4.810 dengan target take profit pertamanya di level 4.960, take profit keduanya di level 5.050, dan batasan stop loss-nya di level 4.660 untuk saham Jasa Marga. Gitu Pak David. Dari sisi pola seperti apa untuk Jasa Marga, Pak Hendra, setelah sebelumnya sempat bergerak di 5.500-an, kemudian turun cukup dalam ke 4.600-an, Pak? Iya, untuk Jasa Marga bisa dibilang memang sebenarnya kalau misalnya untuk fase jangka panjangnya dia masih uptrend, tapi memang jangka pendeknya dia downtrend. Tapi dia saat ini sedang menguji area moving average 20-nya saat ini berada di level 4.850 moving average 20-nya. Jadi bisa dibilang ada potensi untuk Jasa Marga dia kembali menguat berada di level di atas moving average 20-nya, berada di level 4.850. Selagi untuk Jasa Marga kuat di supportnya, support terkuatnya Jasa Marga itu berada di level 4.630. Mungkin gitu Pak David. Baik, dari Jasa Marga langsung saja kita ke saham pilihan kedua, ada LSIP, Pak, juga direkomendasikan buy. Tapi secara keseluruhan saham-saham berbasis CPO dalam beberapa waktu terakhir kurang direkomendasikan, Pak Hendra. Apakah Anda melihat saham-saham berbasis CPO ini sudah mulai bangkit? Harga komoditas juga beberapa waktu lalu juga mencatatkan beberapa kali harga tertinggi untuk CPO, dan juga fokus dari pemerintahan baru untuk biodiesel, Pak. Iya betul sekali Pak David. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, memang dari awal September saja CPO itu sudah mengalami penguatan sebesar 26,4%. Dan terkait dengan pemerintahan baru Pak Prabowo dan Pak Gibran ini terkait dengan biodiesel juga bisa dibilang sangat konsen terhadap hal itu. Jadi saham LSIP bisa dibilang menarik untuk coba dicermati. Makanya di sini saya merekomendasikan LSIP dengan pembelian di level 12.30, take profit pertamanya di 12.70, take profit keduanya di 1.300, dan batasan stop loss-nya berada di level 1.195, dan tadi sempat berada di level 12.45 dan sekarang berada di level 12.40. Jadi mungkin tipikal yang konservatif mungkin bisa sabar berada di level 12.30 untuk titik pembelian untuk saham LSIP. Baik, tapi bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham berbasis CPO ini? Apakah ini hanya akan berlangsung sesaat saja atau prospek kedepannya akan lebih baik?
Saya rasa salah satu komoditas yang masih menarik selain pastinya sektor emas, untuk CPO ke depannya seiring dengan, fokus dari pemerintahan kita terhadap biodiesel juga, sangat baik. Mhm. Kemungkinan untuk saham, CPO di kuartal keempat ini masih, apa ya, masih menarik lah untuk saham CPO, terutama untuk saham-saham, emiten, LSIP itu sendiri. Baik, saham pilihan kedua ada LSIP pemirsa, sebenarnya masih ada saham pilihan, lainnya, tapi kita akan coba update terlebih dahulu Pak Hendra, posisi indeks harga saham gabungan pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan pemirsa kembali melemah di 0,58% di level 7.563,474 dan secara teknikal indeks harga saham gabungan sudah kembali diperdagangkan di level 7.500-an kembali. Level terendah sejauh ini di 7.558,741, sementara level tertinggi di 7.606,686. Sementara dibuka di sesi pertama tepat pada pukul 9 di 7.606,600 atau dibuka stagnan tadi sebenarnya pemirsa. Kemudian posisi saham-saham yang menjadi penggerak untuk indeks harga saham gabungan dari komoditas ada Antam menguat di 1,24%, PSAB di 3,85% ini lebih ke arah saham-saham di sektor barang baku. Kemudian MPPA juga menguat signifikan di 14,89 dan Java setelah merilis kinerja kuartal ketiga 2024 juga menguat di 1,64%, masih melanjutkan penguatan. Kemudian dari beberapa indeks di antaranya adalah posisi dari beberapa indeks dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. IDX BUMN 20, IDX Cyclic dan juga IDX Finance tampaknya masih menjadi pemberat, melemah di 0,69% pemirsa. Sektor kesehatan dan juga infrastruktur. Saya coba bergeser kembali ke movers untuk indeks harga saham gabungan. Beberapa saham perbankan big cap tampaknya tekanan masih terus berlanjut. Ya, ada BBCA melemah di 1,43%, sudah di 10.300-an. Kemudian BMRI yang hari ini juga rencana akan merilis kinerja melemah di 1,83% pemirsa. Adaro Mineral hari ini juga berbalik arah melemah setelah euforia masuk ke dalam indeks LQ45 dan juga ada SMGR hari ini juga tertekan di 2,43%. SMRA juga berbalik melemah di 1,50% usai euforia dari masuknya indeks LQ45. Ya, itu dia updatean posisi pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari ini. Pak Hendra, waktu kita cukup terbatas Pak, semoga yang kita hadirkan dan kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Hendra, sehat selalu Pak. Dan pemirsa Market Buzz akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya.